Shalom. Bagi sebuah jemaat, 42 tahun adalah suatu perjalanan panjang yang di dalamnya diwarnai suka dan duka, tantangan, kesulitan maupun kesuksesan. Dan 42 tahun perjalanan kita sudah kita lalui bersama dengan Tuhan yang senantiasa menuntun, menopang, dan memberi kekuatan sehingga kita mampu berkarya di tengah-tengah masyarakat. Di tengah-tengah keprihatinan sebagai bangsa pada saat ini, biarlah itu tidak mengurangi rasa syukur kita atas penyertaan Tuhan. Seraya saya ingin mengajak kita sekalian merenungkan apa yang saat ini bisa kita lakukan pada sesama kita. Dengan sukacita, semangat, dan rasa syukur karena kasih dan anugerah Tuhan, mari kita awali persekutuan ibadah ulang tahun GKI Sorogenen ke-42 dengan berdoa mohon pimpinan dan pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami boleh melalui perjalanan panjang sebagai jemaat-Mu yang Tuhan tempatkan di tengah-tengah masyarakat di sekitar kami. Tuhan tempatkan kami di tengah-tengah kota Solo. Tuhan, ada banyak pengalaman hidup sebagai jemaat yang kami rasakan. Baik suka duka, kesulitan maupun berkat-berkat. Itu semua Tuhan membuat kami, membawa kami pada satu pemahaman betapa Tuhan mengasihi kami, betapa Tuhan baik kepada kami. Dan kami sadar Tuhan, sekian lama Tuhan memberkati perjalanan jemaat-Mu ini. Ada tugas-tugas pelayanan yang harus kami lakukan. Ada karya-karya yang harus kami lakukan di tengah-tengah masyarakat di sekitar kami. Tuhan, ketika saat ini kami boleh merayakan ulang tahun yang ke-42 GKI Sorogenen, kami percaya Tuhan, perjalanan kami ke depan, Tuhan tetap akan berkati. Dan kami mau serahkan Tuhan, persekutuan saat ini, biarlah Tuhan memimpin sehingga persekutuan ini boleh mengingatkan kami, boleh menguatkan kami untuk senantiasa berpegang kepada Tuhan, Sang Sumber pengharapan, Sang Sumber kekuatan bagi setiap kami. Terutama Tuhan, saat-saat di tengah kami harus menghadapi keprihatinan di tengah-tengah bangsa kami. Tuhan berkati agar persekutuan pada saat ini boleh berjalan, boleh dituntun dan dipimpin oleh tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa syukur kami, dan kami menyerahkan ibadah persekutuan pada saat ini dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, saudara-saudara, hari ini 30 Mei adalah hari istimewa bagi jemaat GKI Sorogenen. Hari ulang tahun GKI Sorogenen, kita mau bersama-sama merayakannya dengan bersekutu, bertemu dalam kasih-Nya. Lagu nomor 215, bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya.
Berkumpul dan bersuka cita di dalam rumah Tuhan. Saat ini kami saya juga bersama-sama dengan beberapa teman di sini ada di dalam rumah Tuhan ini di GKI Sorogenen. Ya, rumah Tuhan kita bisa yang sekarang kita rayakan adalah di Gereja Sorogenen. Bangunan Sorogenen inilah yang kita rayakan 42 tahun Tuhan Yesus sudah menyertai kita. Tapi ada satu hal lagi. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dikatakan, tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait, Roh Kudus diam di dalam kamu. Rumah Tuhan bukan hanya gereja dan bangunannya ini, tetapi ada satu hal di tengah pandemi ini kita diingatkan lagi untuk merasakan bahwa rumah Tuhan adalah tubuh ini. Tubuh ini adalah bait Allah. Jadi kalau kita mau menyanyikan ini, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Ketika kita tidak bisa di dalam rumah Tuhan di GKI Sorogenen, kita bisa merayakannya di bait Tuhan, di rumah Tuhan yang seperti ini. Mari kita bersama-sama dengan jemaat Tuhan dimanapun berada, kita merayakan bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya di rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya. Di dalam rumah Tuhan, di GKI Sorogenen ini, kita bersama-sama belajar untuk bertumbuh, belajar bersama-sama untuk mengenal Tuhan Yesus. Marilah kita nyanyikan lagi dengan lagu Ku Mau Sepertimu Yesus. Siap dibentuk, dan hidupku
mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibantu, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus. Di dalam setiap langkahku, ku ingin memuliakan. Itulah lagu yang barusan kita nyanyikan. Firman Tuhanlah yang akan menolong kita untuk bertumbuh menjadi sesuai dengan dan serupa dengan Tuhan Yesus. Marilah kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hatiku. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada
Oke saudara-saudara, sebelum kita membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan, kembali kita memohon penyertaan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa saudara-saudara. Sungguh suatu anugerah ya Tuhan ketika saat ini kami boleh bersyukur atas kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya. Hal ini terlihat sudah 42 tahun Tuhan menyertai gereja GKI Sorogenen sampai detik ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami saat ini mau bersyukur dan kembali mau diingatkan melalui firman Tuhan. Mau dikuatkan melalui firman Tuhan. Mau ditegur, mau kembali ditopang dengan firman Tuhan juga. Oleh sebab itu ya Tuhan, kembali kami membuka telinga kami, membuka pikiran kami dan membuka hati kami agar firman Tuhan ini senantiasa menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur, siap mendengarkan, merenungkan dan menghidupi firman-Mu. Amin. Oke saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan Yesus, kita bersyukur karena sudah berapa tahun? 42 tahun saudara-saudara. Tuhan menyertai, berarti dari tahun 1978 saudara-saudara ya. Saya aja belum lahir ya. Nah, menarik sekali saudara-saudara kalau kita sekali lagi diingatkan melalui firman Tuhan bahwa sekali lagi Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan Sorogenen. Dan berbicara soal gereja Sorogenen, kita akan merenungkan sebetulnya arti gereja itu apa sih. Nah tadi sudah disinggung sedikit ya sama pendeta Yulia, salah ya, sama Bu Yulia mengenai gereja. Nah hari ini kita akan mencoba merenungkan kembali saudara-saudara, sudah 42 tahun perenungannya Anda dan saya sebagai gereja seperti apa sih? Nah ini saudara-saudara ya, kita akan merenungkan arti gereja di dalam kehidupan kita. Nah gereja, istilah gereja itu tidak akan kita temukan dalam Alkitab bahasa Indonesia saudara-saudara. Ya, jadi silakan Anda buka mulai dari Kejadian sampai Wahyu itu kata gereja nggak ada saudara-saudara. Nggak ada. Coba mau dicek ya silakan dicek saudara-saudara ya. Mau diputer-puter bolak-balik istilah gereja itu nggak pernah ada. Nah terus pertanyaannya, lah kalau gitu Pak Hendrik, landasan teologisnya gereja itu apa? Nah ini saudara-saudara, memang dalam Alkitab bahasa Indonesia istilah gereja itu nggak ada. Tetapi kalau kita melihat Alkitab dalam King James Version, KJV ya, itu ada istilah church saudara-saudara. Dan church itu berasal dari kata Yunani, yaitu adalah eklesia. Eklesia sendiri artinya apa? Eklesia sendiri artinya adalah orang-orang yang dipanggil keluar. Atau kalau memakai bahasa Paulus, tadinya manusia lama menjadi manusia baru. Itu arti eklesia. Orang-orang yang dipanggil keluar. Orang-orang yang berbeda. Orang-orang yang tadinya hamba dosa, sekarang menjadi hamba Allah. Dari yang tadinya hidup di dalam maut, sekarang hidup dalam anugerah. Nah, eklesia itu orang-orang yang dipanggil seperti itu. Ya, diterjemahkan dalam King James Version menjadi church, dan di Alkitab kita itu memakai kata jemaat, saudara-saudara. Nah, kalau kata jemaat atau jemaah ya, itu ada di Alkitab kita. Jadi artinya apa, saudara-saudara? Gereja itu sebetulnya seperti lagu sekolah minggu. Gereja itu bukan sekedar gedung. Gereja itu bukan bangunannya, tetapi gereja itu adalah orang-orangnya. Sama seperti yang tadi dikatakan Bu Yulia di awal ya. Gereja itu adalah orang-orang yang dipanggil, yaitu Anda dan saya, saudara-saudara. Oleh sebab itu, ketika berbicara gereja, gereja itu bukan gedungnya, tetapi orang-orangnya, eklesia, orang-orang yang dipanggil keluar dan hidup dalam anugerah Tuhan. Nah, di dalam sejarah perjalanannya, gereja itu pasti mengalami tantangan. Ya, jadi gereja dalam arti orang-orang yang dipanggil keluar itu pasti mengalami tantangan, saudara-saudara. Sehingga bukan cuma saat ini saja gereja menghadapi tantangan, tetapi jauh dari dulu, saudara-saudara, yang namanya gereja, persekutuan yang dipanggil keluar, orang-orang yang memiliki anugerah, yang menerima anugerah, pasti punya tantangan.
Dan salah satunya adalah kita akan berefleksi dari jemaat Efesus, saudara-saudara. Nah, jemaat Efesus ini adalah salah satu jemaat yang pernah dilayani oleh Paulus. Tapi pertanyaannya adalah apakah jemaat ini baik-baik saja? Ternyata tidak, saudara-saudara. Kalau kita membaca Efesus pasal 4 dan pasal yang kelima, kita akan mencoba melihatnya bahwa jemaat ini tidak baik-baik saja. Jemaat ini mengalami tantangan, mengalami pergumulan. Tantangannya apa, saudara-saudara? Mengalami perpecahan. Jadi ya ini satu jemaat ini, jemaat Efesus mengalami perpecahan. Yang satu gak percaya sama yang lain gak percaya juga sama yang lainnya. Terjadi perpecahan. Maka dari itu kalau kita membaca Efesus pasal yang keempat, Paulus berkata, ayo toh, hidup itu harus memiliki kesatuan. Makanya LAI memberikan judul perikop pasal 4, kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sehingga saudara-saudara cara membaca Alkitab itu seperti itu. Kalau Paulus berbicara soal isu tertentu, berarti jemaat itu mengalami hal yang dimaksud oleh Paulus. Kalau Paulus ngomong soal kesatuan jemaat yang berbeda-beda, berarti artinya apa? Jemaat Efesus mengalami perpecahan. Makanya Paulus harus menuliskan surat pastoral. Dan yang namanya tantangan bukan cuma di jemaat, saudara-saudara. Di dalam keluarga pun juga ada tantangan, mengalami tantangan. Ayah dan ibu tidak akur. Orang tua dan anak hubungannya enggak baik. Tuan dan hamba hubungannya juga rusak. Maka dari itu Paulus menuliskan surat Efesus, surat penggembalaan Efesus pasal yang ke-4 Efesus 5 ya. Efesus 5 ayat 22, silakan dibaca tuh perikopnya, itu adalah kasih adalah dasar hidup suami istri dan keluarga, saudara-saudara. Artinya apa? Yang namanya gereja itu pasti mengalami pergumulan, pasti mengalami permasalahan. Dan di dalam kehidupan GKI Sorogenen selama 42 tahun, apakah baik-baik saja, saudara-saudara? Nah, salah satu yang menjadi saksi itu tuh adalah Pak Setiabudi. Wah, nanti Pak Setiabudi itu doa syafaat ya nanti ya. Hilang wongnya. Ya itu Pak Setiabudi, saudara-saudara. Kalau memang mau tahu ceritanya Sorogenen, silakan tanya sama Pak Setiabudi. Itu mesti diperlihatkan berapa kali Sorogenen punya masalah. Berapa kali Sorogenen punya pergumulan. Berapa kali Sorogenen punya yang namanya beban-beban yang harus dihadapi. Dulu Sorogenen pernah enggak pergumulan keuangan? Pernah ya? Pernah ya keuangan ya? Wah, ini karena beberapa kita ada acara, Sorogenen pernah mengalami keuangan. Sorogenen pernah enggak punya pergumulan di mana butuh tempat untuk beribadah? Pernah enggak? Pernah cari-cari tanah. Sorogenen punya pergumulan enggak dalam mencapai atau memiliki jalan masuk? Pernah enggak? Pernah. Dulu saya diceritain ini sejarah lama, yaitu bagaimana Sorogenen itu kalau orang mau masuk itu pakai pintu 1 meter, saudara-saudara ya. Pintu 1 meter itu sekarang daerahnya itu dekat Genset itu ya, saudara-saudara ya. Jadi kalau Anda besok sudah ke Sorogenen, Anda lihat Genset itu nanti itu situ ada bekas pintu 1 meter. Saya pernah dapat cerita, nanti kalau orang menikah ya toh, itu tidak usah gandengan, saudara-saudara. Betul ya? Karena pintu ini cuma 1 meter ya. Jadi Buliana dulu nikah enggak bisa kan ya? Oh enggak ya, guyon ya. Jadi kita sebagai gereja GKI Sorogenen punya pergumulan. Dan bukan cuma Sorogenen, jemaat Efesus punya pergumulan. Artinya apa? Gereja itu senantiasa diperhadapkan dengan pergumulan. Oleh sebab itu saudara-saudara, ketika kita sudah memasuki 42 tahun, kita akan melihat rumusnya Rasul Paulus dalam menggembalakan meskipun tidak langsung pada jemaat Efesus. Efesus 6 ayat 1. Efesus 6 ayat 10 sampai 20, saudara-saudara. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20. Saya akan membacakan bagi saudara-saudara. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20. Inilah dasar dari surat Paulus.
Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pingganglah kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera dalam segala keadaan. Pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Nah, saudara-saudara yang terkasih, bagian perikop ini kadang-kadang kita fokusnya adalah atau teknisnya nih ya, kenakanlah pedang, ketopong, sepatu dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara, itu enggak keliru. Tetapi sebetulnya perikop ini itu mau berbicara mulai dari ayat yang ke-10, saudara-saudara. Ketika ada pergumulan, ketika ada permasalahan, ketika ada beban hidup yang dialami oleh jemaat, baik itu secara individu maupun secara komunal, Paulus mengatakan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasanya. Artinya apa, saudara-saudara? Ingat beberapa waktu yang lalu kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus sekarang bukan cuma dikungkung di satu tempat, tetapi kenaikan itu memperlihatkan bahwa sekarang Tuhan Yesus maha hadir, omnipresence. Dan dengan itulah maka kuat kuasa Tuhan itu menyertai saat ini. Nah, cuma ini dilanjutkan di ayat yang ke-11, saudara-saudara. Memang kita kuat di dalam Tuhan, ada bagiannya Tuhan. Tetapi ingat, saudara-saudara, ada bagian kita juga. Oleh sebab itu ayat 11 kata kerjanya apa? Kenakanlah seluruh. Nah, kenakan, siapa yang mengenakan, saudara-saudara? Yang mengenakan itu siapa? Apakah Tuhan mengenakan sendiri? Enggak, saudara-saudara. Pesan Paulus ini jelas, kuat kuasa Roh Kudus akan menyertai. Tetapi jemaat Efesus, gereja Efesus juga harus aktif untuk mengenakan yang namanya perlengkapan. Karena apa, saudara-saudara? Karena yang dihadapi itu bukan kuasa yang rendahan, tetapi dikatakan kuasa iblis. Nah, ini saudara-saudara, saya akan membahas sedikit mengenai iblis. Karena iblis ini dikatakan ayat 11 ya, tipu muslihat iblis. Nah, saudara-saudara, kalau kita berbicara soal iblis, kadang-kadang kan kita takut itu iblis yang kelihatan, ya kan? Wah, ono setane, wah, ya kan? Makanya saya pernah, saudara-saudara, dengar-dengar, Pak Hendrik bisa ngusir setan enggak? Wah, ya kan? Karena apa ya? Itu kadang-kadang itu loh, Pak, kelihatannya setannya tuh ada di pojok, setannya ada di atas. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, itu mah terus terang itu setan kelas ekonomi. Itu tuh iblis kelas ekonomi. Tetapi yang paling berbahaya adalah Paulus sudah mengatakan, hati-hati ada iblis kelas eksekutif. Wah, ya kan? Yaitu apa? Dikatakan, hati-hati bertahan melawan tipu muslihat.
Makanya kalau iblis cuma ngelihat, kita kelihatan melihat iblis, melihat setan, wah itu sesuatu yang oke lah. Tetapi yang paling berbahaya dari iblis itu apa? Ketika iblis mempengaruhi Anda dan saya. Ketika iblis, dalam tanda kutip di sini dikatakan menipu, cerdik saudara, iblis itu cerdik. Makanya kan kadang-kadang pengajaran soal iblis itu dikaitkan dengan Kejadian pasal 3 soal ular. Ular adalah binatang yang paling cerdik, smart. Tetapi permasalahannya smartnya ini adalah untuk membuat manusia memilih yang keliru. Nah saudara-saudara, artinya apa? Ayat 11 ini adalah hati-hati dengan kuasa iblis. Bukan yang cuma nakut-nakuti, wow gitu toh. Tapi paling berbahaya adalah ketika kuasa iblis mempengaruhi Anda dan saya. Ketika kuasa iblis membuat Anda dan saya dengan jelas memilih untuk berdosa. Dengan jelas memilih untuk jauh dari Tuhan. Dan itulah namanya kuasa iblis. Makanya di dalam konteks Efesus, kuasa iblis itu bekerja ketika apa? Ketika melihat orang yang berbeda saling memusuhi. Makanya jemaat terpecah. Jemaat Efesus loh. Orang tua dan anak tidak memiliki kasih. Karena apa? Iblis mempengaruhi dan manusia terpengaruhi oleh iblis. Makanya kehidupannya enggak ada kasihnya. Oleh sebab itu saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan Yesus, peperangan melawan iblis itu bukan cuma iblis yang kelihatan, tetapi adalah iblis yang dengan sedikit-sedikit mempengaruhi Anda dan saya. Dan di dalam konteks 42 tahun GKI Sorogeden saudara-saudara, hari ini kita diingatkan. Yuk kita sebagai gereja, sekali lagi gereja bukan cuma gedungnya 42 tahun, tetapi Anda dan saya sebagai gereja yang disatukan dalam komunitas GKI Sorogeden. Yuk kita memeriksa diri kita. Saya sendiri baru 6 tahun di Sorogeden saudara-saudara. Saya tidak tahu Anda sudah berapa tahun. Mungkin ada yang baru sebelum saya, sesudah saya, tapi ada juga yang sebelum saya jauh. Nah hari ini saudara-saudara, kita akan melihat diri kita. Sudahkah kita mempergunakan perlengkapan rohani kita? Sudahkah kita mempergunakan yang namanya tadi itu ya, pedang, baju zirah, tameng untuk menangkal kuasa iblis. Dan kalau kita baca saudara-saudara, semua itu berbicara soal diri sendiri kok saudara-saudara. Senjata-senjatanya itu berbicara soal apa? Mengupgrade diri kita sendiri. Misalnya contoh ya saudara-saudara ya, perlengkapan senjata Allah. Berikat pinggangkan ayat 14 ya. Berikat pinggangkan apa? Kebenaran. Artinya apa? Ada loh orang Kristen udah tahu itu salah, tetapi mengenakan apa? Justru bukan kebenaran. Nah, ini berbicara soal apa? Berkaca pada diri. Sudahkah kita ikut Kristen? Sudahkah kita berjemaat di GKI Sorogeden? Ikat pinggangnya kebenaran. Berbaju sirahkan apa? Keadilan. Nah, berarti berbicara soal apa? Sudah belum kita adil dengan diri sendiri dan orang lain? Kakimu berkasutkan apa? Kerelaan. Nah, ini sebetulnya kan kata kerja semua toh. Kerelaan untuk apa? Kerelaan untuk memberitakan Injil. Sehingga saudara-saudara kalau kita sekarang bergereja di tempat kita masing-masing, sudah enggak kita rela memberitakan Injil sama suami istri kita? Sudah enggak kita rela mengajari anak kita meskipun wangele minta ampun? Sudah enggak kita memperlihatkan kerelaan untuk mengabarkan Injil? Ayo kamu salah loh. Nek salah ayo kembali. Kemudian apalagi? Perisai iman. Wah, ya kan berarti berbicara soal apa? Iman diri kita sendiri. Nah, dan ketopong keselamatan dan pedang roh yaitu firman Allah. Artinya apa saudara-saudara? Sebetulnya ini bukan berhadapan dengan iblis dalam arti subjek, ya kan? Wah, itu iblis kalah. Enggak saudara-saudara. Tapi sebetulnya ini berbicara soal apa? Hati-hati dengan diri kita. Jangan-jangan iblis sudah mempengaruhi kita.
Sehingga hari ini saudara-saudara kita diingatkan bersama-sama. Yuk kita periksa diri kita. Sudah belum kita mengenakan yang namanya perlengkapan rohani? Jangan-jangan saudara-saudara kita merasa memakai. Tapi ternyata pedangnya kropos. Perisainya remuk. Sepatunya bolong. Akhirnya apa saudara-saudara? Kehidupan kita jauh dari Kristus. Selamat merenungkan. Apakah Anda dan saya sudah hidup serupa dengan Kristus? Amin. Selamat ulang tahun GKI Sorogenen yang ke-42. Semoga semakin Dipakai Tuhan menjadi terang bagi sekitar dan berkat bagi semua orang. Tuhan memberkati. Amin. Dadah. 42 tahun. Gereja kita tadi ditanyakan, banyak mengalami pergumulankah, mengalami tantangankah? Ya, dengan tantangan-tantangan maupun pergumulan kita sekarang tahu bahwa melaluinya kita semakin dikuatkan di dalam Tuhan. Marilah kita memuji Tuhan. Karena Allah yang Maha Tinggi,
Saudara-saudara, 42 tahun sudah usia gereja kita. Semuanya itu harus kita syukuri, karena semuanya terjadi hanya karena berkat dan penyertaan dari Tuhan. Oleh karena itu, dengan penuh rasa sukacita, mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami sangat berterima kasih bahwa dalam keadaan seperti ini, Tuhan masih memberi kesempatan untuk kami boleh mengadakan acara peringatan GKI Sorogenen yang ke-42. Tuhan, saat ini gereja kami telah berusia 42 tahun. Semuanya itu dapat terjadi hanya karena pimpinan dan penyertaan Tuhan selama ini. Ya Tuhan, kami menyadari bahwa usia 42 tahun adalah usia yang sangat energik, usia yang sangat bagus untuk kami bekerja, usia yang masih memberikan kekuatan kepada kami untuk melaksanakan tugas-tugas kami di dalam pelayanan ini. Oleh karena itu ya Tuhan, agar kami mampu melaksanakan semuanya ini, kami mohon kepadamu Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang memberikan kekuatan, semangat, kemampuan untuk kami dapat melayani Tuhan dan melayani sesama kami. Tuhan, kami juga berdoa bagi seluruh jemaat kami yang ada saat ini. Kiranya dalam keadaan seperti ini ya Tuhan, Engkau selalu menyertai dan memberkati, memberikan kesehatan, memberikan sukacita, memberikan pengharapan di dalam kehidupannya. Juga memberikan kesehatan kepada seluruh keluarga kami. Ya Tuhan, saat ini kami juga berdoa bagi para penatua. Kiranya Engkau memberikan kekuatan dan semangat untuk melayani dengan penuh sukacita. Juga kepada seluruh pengurus bidang-bidang dan komisi-komisi dan seluruh aktivis yang ada. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan kekuatan juga, memberikan kesehatan, memberikan sukacita juga di dalam tugas pelayanannya, agar semua yang dilakukannya itu dapat memberikan berkat bagi orang lain. Tuhan, kami menyerahkan keadaan gereja kami pada saat ini kepada Tuhan. Kami percaya bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan kalau Tuhan ikut serta di dalam pelayanan, di dalam memberikan semangat, semuanya akan dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu Tuhan, kami menyerahkan segala keberadaan kami, keberadaan gereja kami, kiranya Tuhan yang melengkapinya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Amin. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Itu tadi yang menjadi tema pada hari ini. Untuk menjadi kuat, Roh Kudus selalu siap bersama-sama dengan kita. Mintalah kepada Bapamu yang ada di dalam surga, karena Bapa akan menyertaimu. NKB nomor 100, Rindukah Engkau?
Saudara-saudara yang terkasih, kita bersyukur karena Tuhan sudah menyertai 42 tahun. Tapi tugas kita nggak selesai. Tugas kita adalah terus-menerus menebarkan kasih Kristus sambil berjaga-jaga, memohon penyertaan Tuhan dan mengenakan perlengkapan rohani. Saat ini saudara-saudara, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Empat 42 tahun sudah kita dipercayakan Tuhan untuk mewartakan sukacita, mewartakan kasih dari Tuhan Yesus bersama-sama di GKI Sorogenen ini. Dan saat ini kita sudah menerima berkat ucapan syukur melalui ibadah ucapan syukur GKI Sorogenen ke-42 tahun. Saat ini secara simbolis kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Happy Birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Saya undang majelis untuk naik ke atas. Kita akan bersama-sama mengucapkan syukur kita melalui pemotongan roti ulang tahun dan penyalaan lilin. Bapak Setia Budi saya undang untuk naik ke atas.
persilakan Bapak Pendeta untuk memberikan kue ulang tahun kepada Bapak Setiabudi. Kita beri tepuk tangan semuanya. Yang kedua, dari Bapak Yusuf, saya minta untuk diberikan kepada Bapak Pendeta. Ya. Kita beri tepuk tangan sekali lagi. Demikianlah ibadah pengucapan syukur 42 tahun GKI Sorogenen. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.